semua, selamat datang di videoku. Di episode kali ini aku nggak akan membahas tentang review buku yang udah pernah aku baca, tapi aku mau membahas sebuah aplikasi yang aku gunakan untuk membaca buku. Seperti kita udah tahu, banyak banget kan sekarang aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membaca buku. Kayak misalnya ada Google Play Books, ada Kindle, terus ada iPusnas, ada iJak, ada iJogja, dan lain sebagainya itu. Aku nggak mau mereview yang aku sebutin itu, tapi aku mau mereview sebuah aplikasi yang aku gunakan untuk membaca buku, yaitu Gramedia Digital. Mungkin bagi kalian udah pernah nonton videoku sebelumnya, kan aku nge-review bukunya nggak pakai buku fisik, nggak pakai buku cetak, tapi aku menggunakan ebook. Nah, aku tuh mengakses ebooknya adalah lewat aplikasi Gramedia Digital itu. Nah, penasaran kan gimana sih Gramedia Digital itu dan kenapa sih aku menggunakan Gramedia Digital itu? Oke, simak terus videonya ya. Selamat menonton! Nah, jadi aplikasi Gramedia Digital ini adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan kita untuk membaca buku dengan cara membeli buku secara satuan atau berlangganan buku kayak gitu. Jadi kalau berlangganan itu istilahnya kayak kita menyewa gitu ya, kita membayar terus kemudian kita bisa mengakses buku-buku yang kita pengenin gitu. Nah, di Gramedia Digital ini setahu aku ada 4 paket utama. Yang pertama adalah Kids Premium Package. Ini nanti isinya adalah buku-buku anak-anak gitu yang terbitan Gramedia. Terus yang kedua ada Fiction Premium Package, itu isinya buku-buku fiksi terbitan Gramedia. Terus yang ketiga ada Non-Fiction Premium Package, itu isinya buku-buku non-fiksi terbitan Gramedia. Dan yang keempat adalah Full Premium Package. Kalau Full Premium Package ini nanti kita bisa mengakses buku fiksi dan non-fiksi terbitan Gramedia sekaligus. Jadi kayak paket yang fiksi dan paket non-fiksi digabung jadi satu gitu. Untuk harganya sendiri, yang paket anak-anak, paket fiksi, dan paket non-fiksi itu masing-masing senilai 45.000 per bulan. Kalau untuk yang full premium package-nya adalah senilai 89.000 per bulan. Kalau aku sendiri sih langganannya yang full premium package ya, jadi aku bisa mengakses buku-buku fiksi maupun non-fiksi dari terbitan Gramedia itu. Di Gramedia Digital ini juga menyediakan koran dan majalah yang bisa kita akses kalau misalnya kita berlangganan. Ada juga yang aksesnya itu gratis, artinya kita nggak usah langganan untuk bisa ngebaca koran atau majalahnya itu. Tapi ada juga yang harus membayar sejumlah biaya untuk bisa mengakses majalah atau koran tersebut. Dan itu biasanya per bulan sih, atau per 3 bulan sekali kayak gitu. Aku juga kurang terlalu tahu yang tentang itu, soalnya aku nggak berlangganan yang koran dan majalah gitu. Terus selain sistem sewa di Gramedia Digital itu kita juga bisa membeli ebook. Tapi kalau membeli ebook kita nggak bisa paketan, kita biasanya belinya satu-satu gitu. Dan kalau aku lihat sih harga dari ebook dan harga buku fisik itu nggak beda jauh sih. Nah, sekarang kenapa sih aku menggunakan Gramedia Digital ini? Ada banyak alasan sih kenapa aku menggunakan Gramedia Digital ini, dan di sini aku mau memaparkan alasan-alasanku kenapa menggunakan aplikasi Gramedia Digital ini untuk membaca buku. Yang pertama adalah karena kita bisa mengakses buku dan membacanya secara offline. Jadi kalau misalnya kita udah dapat nih buku apa yang ingin kita baca, terus kemudian kita download. Nah, setelah kita download itu, kita bisa membacanya dimanapun kita berada dan kapanpun, nggak peduli kita ada sinyal atau enggak, yang penting kita udah pernah ngedownload bukunya, jadi kita bisa mengaksesnya dimanapun. Ya kalau aku sih senangnya gini, jadi aku kan biasanya kayak pergi-pergi gitu dan nggak kecantol sama wifi ya. Terus kalau misalnya pas aku pergi dan aku harus nunggu, kadang aku kan bingung nih mau ngapain. Terus bagi alternatifnya adalah aku membuka aplikasi Gramedia Digital ini dan membaca buku-buku yang udah aku download di situ. Jadi kayak nggak bingung lagi mau ngapain, dan waktu kita juga nggak terbuang sia-siakan karena bisa memanfaatkannya dengan membaca buku.
Terus alasanku yang kedua, kenapa aku menggunakan aplikasi Gramedia Digital adalah karena aplikasi ini memiliki banyak banget buku yang bisa kita akses dari terbitan Gramedia maupun penerbit-penerbit lain, karena udah kerjasama gitu sama penerbitnya. Jadi nggak akan pernah bosen, soalnya banyak banget tawaran buku-buku menarik yang bisa kita baca. Terus nanti udah ada pengkategorisasiannya kayak buku puisi, buku cerpen, buku motivasi, terus bisa juga berdasarkan ketertarikan kita, kayak misalnya tentang buku tentang kuliner atau buku tentang traveling atau tentang hobi-hobi yang lain kayak gitu tuh ada. Jadi nanti tinggal ditelusuri aja apa yang pengen kita baca. Terus alasanku yang ketiga kenapa menggunakan aplikasi Gramedia Digital adalah bisa mendownload banyak banget buku, itu unlimited. Seperti yang aku udah bilang di alasanku yang nomor 2, yaitu kita bisa mengakses banyak buku. Nah itu benar banget, selama kita masih berlangganan di paket Gramedia Digital itu, kita bakal tetap bisa mengaksesnya, nggak terbatas waktu dan nggak ada batas waktunya gitu loh. Kayak kalau misalnya aplikasi yang lain, ketika kita udah pinjam buku kan nanti bakal dibatasin tuh 3 hari atau 7 hari kayak gitu. Nah di Gramedia Digital ini tuh nggak dibatasin, jadi selama kita masih berlangganan Gramedia Digital ini, kita masih bisa mengakses buku-buku yang udah kita download. Jadi nggak bakal hilang, nggak bakal dipinjam orang lain, atau nggak usah takut kehabisan stok karena itu bisa diakses. Ini yang bikin aku seneng banget tuh. Terus alasanku yang keempat adalah kalau dihitung-hitung itu lebih murah daripada kalau misalnya aku beli buku satuan gitu. Jadi kan aku langganannya adalah yang full premium package ya. Full premium package ini berarti aku bisa mengakses buku fiksi maupun non fiksi sesuai sama yang lagi aku pengen baca kan. Nah itu harganya 89.000 per bulan. Kalau dihitung-hitung, kalau misalnya aku beli buku non fiksi gitu yang pengen aku baca kan, harga buku itu minimal 50.000 ke atas ya. Sementara kalau dengan kita berlangganan 89.000 per bulan dan kita udah bisa mengakses ratusan ribu buku, itu jauh lebih murah nggak sih? Soalnya kan kita dalam 1 bulan bisa menghabiskan lebih dari 1 buku kayak gitu. Jadi buat aku sih hitungannya itu jauh lebih murah daripada ketika aku membeli 1 buku dan aku cuma membacanya sekali. Soalnya aku kan sering banget nih kayak beli buku tapi cuman aku baca sekali doang gitu. Tapi untuk beberapa buku yang emang aku suka banget bisa aku baca berulang kali kayak gitu. Nah bagiku ini juga salah satu penghematan sih, daripada cuma dibaca sekali dan menemuin tempat. Itu kita bisa banget berlangganan di Gramedia Digital ini. Kalau misalnya emang bukunya bagus banget setelah kita baca di Gramedia Digital, baru deh kita bisa beli buku fisiknya gitu. Terus alasanku yang kelima menggunakan Gramedia Digital adalah mengurangi pembajakan buku. Jadi buku-buku yang bisa diakses di Gramedia Digital ini adalah buku-buku ori. Terus nanti ketika kita mengakses Gramedia Digital ini, mengakses buku-bukunya, itu nanti udah ada watermarknya gitu loh dari penerbitnya, kayak kodenya tuh apa gitu, aku juga kurang ngerti, tapi di tengah-tengah bukunya ada watermarknya, dan di situ kita bener-bener nggak bisa nge-screenshot. Jadi kayak udah ada fitur otomatis dari aplikasinya yang nggak memperbolehkan kita untuk meng-screenshot bukunya ini. Jadi menurutku itu salah satu upaya untuk mengurangi pembajakan yang ada gitu. Terus alasanku yang keenam kenapa menggunakan Gramedia Digital adalah menurutku mendukung gaya hidup minimalis. Karena seperti yang aku udah pernah sampaikan tadi, ketika kita membeli buku kan kita akan otomatis membutuhkan ruang untuk menyimpan buku itu. Kita harus mempunyai rak, dan raknya itu pasti akan penuh sama buku gitu kan. Nah padahal untuk buku-buku yang sekali baca itu tuh hanya akan memenuhi tempat aja gitu loh kalau menurutku. Jadi ketika emang kita hanya ingin membaca sekali aja bukunya, kita cukup berlangganan Gramedia Digital ini dan kita udah bisa mengakses ribuan buku tanpa kita menuhin rak buku kita gitu. Aku tidak mendiskreditkan orang yang emang lebih suka buku fisik, tapi kalau menurutku ini adalah salah satu caraku untuk bisa
mengurangi penggunaan tempat untuk mengurangi penggunaan ruangan gitu. Nah, tadi kan aku udah membahas tentang kenapa sih aku menggunakan aplikasi Gramedia Digital. Sekarang aku mau memaparkan kelebihan-kelebihan apa sih yang aku cermati ada di aplikasi Gramedia Digital ini dibandingkan dengan aplikasi baca buku yang lain. Jadi kelebihan-kelebihan ini aku review setelah aku menggunakan Gramedia Digital selama kira-kira 3 bulan ini gitu. Nah, kelebihan yang pertama adalah multi device. Jadi bisa digunakan di beberapa perangkat sekaligus untuk satu akun. Kayak setauku ya, dan selama penggunaanku 3 bulan ini, untuk satu akun itu bisa digunakan di 5 perangkat yang berbeda. Dan menurutku ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kita mendapatkan paket yang lebih murah. Jadi aku ini tuh berlangganan salah satu paket itu dengan keempat temanku. Jadinya nanti kalau dihitung-hitung itu bisa lebih murah lagi gitu. Kalau misalnya mau berlangganan bersama teman-teman gitu. Terus kelebihan yang kedua adalah nggak perlu takut kehabisan stok. Soalnya meskipun sistemnya adalah sewa atau pinjam ini, kita nggak usah ngantri atau nggak usah nunggu stoknya ada karena bakal selalu ada terus, jadi kita cuman perlu berlangganan aja kayak gitu. Terus kelebihan yang ketiga adalah di aplikasi Gramedia Digital ini buku-bukunya tuh terus diupdate, terus diperbanyak lagi, jadi selalu mengikuti tren. Jadi bahkan ya ketika udah ada e-booknya di Gramedia Digital itu yang versi cetaknya itu tuh bahkan ada yang belum rilis gitu. Kayak misalnya aku tuh kemarin udah mengakses buku Rumah di Tanah Rempah ya. Iya benar, Rumah di Tanah Rempah. Aku udah mengaksesnya itu dan mendownload itu sekitar bulan Mei akhir gitu atau awal Juli gitu. Ternyata itu baru rilis yang versi cetaknya itu malah akhir Juni kemarin. Jadi bisa dibilang menggunakan aplikasi Gramedia Digital ini tuh berarti kita bisa mengakses buku-buku yang baru itu lebih dulu daripada buku-buku versi cetaknya. Jadi kayak ya asik aja gak sih, kita udah tahu buku-buku apa yang mau keluar dan kita udah bisa membacanya meskipun belum ada versi cetaknya. Nah, terus selain kelebihan dari Gramedia Digital yang ada aku paparkan sebelumnya, ada juga sih kayak fitur-fitur yang menurutku itu perlu diperbaiki sama pihak Gramedia Digitalnya agar kenyamanan pembaca itu dapat lebih meningkat gitu ya. Hal-hal yang perlu ditingkatkan yang pertama adalah perlu adanya fitur highlight. Jadi di aplikasi Gramedia Digital ini kita memang bisa sih menambahkan bookmark kayak gitu, tapi belum ada fitur highlight. Jadi kita cuma bisa nyimpan halamannya aja tapi nggak bisa kayak nge-highlight gitu loh. Jadi untuk aku yang kayak sering banget ngumpulin kutipan-kutipan yang bagus gitu tuh, aku pengen banget bisa nge-highlight buku-buku, bisa nge-highlight kutipan atau kata-kata yang menurutku patut untuk di-highlight kayak gitu sih. Terus fitur yang perlu ditambahkan yang kedua adalah cara memindahkan halaman. Soalnya kalau menurutku pribadi ya, ini tuh memindahkan halamannya tuh agak kurang fleksibel. Soalnya di situ halaman baru bisa pindah ketika kita menggesernya. Jadi harus digeser gitu. Kalau diklik tuh nggak bisa tuh loh. Jadi menurutku kurang efisien aja buat bacanya gitu. Terus yang ketiga adalah mode membaca yang perlu diperbanyak. Jadi udah ada sih dua mode membaca yang bisa digunakan di aplikasi Gramedia Digital ini. Yang pertama adalah mode terang dan yang kedua adalah mode senja. Nah, aku biasanya menggunakan mode terang. Tapi mode terang ini menurutku tuh kadang terlalu silau gitu loh, meskipun aku udah nurunin brightness HP, tapi nanti malah jadi ini kurang cerah gitu. Jadi kayak ya serba salah lah gitu. Terus yang mode senjanya itu menurutku terlalu kuning, jadi kayak kurang nyaman di mata gitu. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi fitur-fitur buat mode membacanya biar
para pembaca, para pengguna dan pengakses aplikasi Gramedia Digital ini tuh bisa lebih nyaman lagi dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, itu dia sedikit review dari aku tentang penggunaan Gramedia Digital selama kurang lebih 3 bulan ini. Semoga bermanfaat, terutama buat kalian-kalian yang pengen coba baca buku secara digital atau e-books, bisa banget dicobain aplikasi Gramedia Digital ini. Terus kalau kalian suka sama video ini, silahkan pencet tombol like dan jangan lupa share video ini. Boleh juga komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Nah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah.